Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bani Nadir tercekam rasa takut dan bingung. Tidak ada pilihan lain bagi mereka selain menyiapkan diri untuk pergi. Mereka mulai mengemas barang-barang ke atas unta-unta mereka. Ketika Abdullah bin Ubay datang, gembong orang-orang munafik itu berkata, "Kuatkan hati kalian, bertahanlah dan jangan tinggalkan rumah kalian. Aku mempunyai 2000 orang yang siap bergabung di benteng kalian. Mereka siap mati demi membela kalian. Jika kalian diusir, kami juga akan pergi bersama kalian. Dan sekali-kali kami tidak akan patuh kepada seseorang untuk menyusahkan kalian. Jika kalian diperangi, pasti kami akan membantu kalian. Orang-orang Bani Quraisyah dan sekutu kalian dari Ghatafan tentu juga akan mengeluarkan bantuan kepada kalian." Mendengar ini, orang-orang Bani Nadir pun mengurungkan niatnya untuk pergi. Rasa percaya diri mereka bangkit dan mereka pun siap bertempur. Tindakan Yahudi Bani Nadir adalah pelanggaran perjanjian damai dengan kaum muslimin. Dari Al-Quran disimpulkan bahwa kaum muslimin harus menyatakan perang dengan pihak yang berkhianat pada perjanjian, dan kaum muslimin harus membatalkan perjanjian dengan pihak yang terlihat patuh pada perjanjian, tetapi terus-menerus merongrong dan menimbulkan bahaya. Huyai bin Akhtab, pemimpin Bani Nadir, mengumumkan dan mengirimkan utusan kepada Rasulullah SAW untuk mengatakan, "Kami tidak akan keluar dari tempat tinggal kami, berbuatlah menurut kehendakmu." Rasulullah SAW dan para sahabatnya bertakbir dan berangkat ke perkampungan Bani Nadir. Bendera pasukan diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib, sedangkan pemerintahan Madinah dipercayakan kepada Ibnu Ummi Maktum. 12 malam lamanya pasukan muslim mengepung dan bertempur. Orang-orang Bani Nadir bertempur dengan gigih dari rumah ke rumah. Setiap kali sebuah rumah sudah tidak bisa dipertahankan, mereka robohkan rumah itu dan mundur ke rumah berikutnya. Namun, bantuan yang dijanjikan Abdullah bin Ubay tidak juga tiba. Untuk lebih menekan lawan, Rasulullah SAW memerintahkan agar para sahabat menebangi dan membakar kebun-kebun kurma Bani Nadir. Orang-orang Bani Nadir memprotes keras, "Muhammad, Tuhan melarang orang berbuat kerusakan. Tuhan cela orang yang berbuat begitu. Akan tetapi, mengapa pohon-pohon kurma kami ditebangi dan dibakar?" Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjawab kata-kata Yahudi. "Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah, dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik." Surah Al-Hasyr ayat 5. Setelah itu, pertempuran tidak berlangsung lebih lama. Semangat orang-orang Yahudi pun luruh, berserakan seperti dedaunan kering. Mereka pun membuat pernyataan menyerah. "Muhammad, kami siap pergi dari Madinah." Rasulullah SAW memberi mereka kesempatan untuk pergi dengan membawa segala harta yang dapat dimuat ke atas seekor unta. Sisanya disita kaum muslimin, termasuk senjata dan perlengkapan perang sebanyak 50 baju besi dan 340 bilah pedang menjadi milik kaum muslimin. Hanya 2 orang Yahudi yang memilih masuk Islam, Yamin bin Ahmad dan Abu Sa'ad bin Wahab. Harta kedua orang ini dikembalikan kepada mereka. Perang Bani Nadir ini terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 4 Hijriah, Agustus 625 Masehi. Setelah terusir,
Bani Nazir pindah ke Khaybar. Dari sana mereka meneruskan tindakan memusuhi kaum muslimin dengan gigih. Merekalah yang kemudian menghasut dan mendorong Quraisy mengerahkan pasukan yang sangat besar untuk menyerang Madinah. Tanah-tanah milik Bani Nazir bukanlah tanah harta rampasan perang yang bisa dibagikan, melainkan menjadi milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembagian tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menyisihkan hak kaum fakir miskin, beliau membagi-bagikan tanah itu untuk kaum muhajirin yang hidup menumpang dan tidak mempunyai tanah garapan. Dengan demikian, kaum muhajirin kini bisa mandiri tanpa harus lagi menggantungkan bantuan kepada kaum Ansor. Hanya ada 2 orang Ansor yang mendapatkan pembagian tanah ini, Abu Dujana dan Sahil bin Hunayf. Mereka memang sudah terdaftar sebagai orang-orang miskin. Sampai sebelum Bani Nazir terusir, sekretaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Yahudi. Pengangkatan orang Yahudi ini bertujuan untuk memudahkan penulisan dan pengiriman surat dalam bahasa Ibrani dan Assyria. Akan tetapi, setelah orang-orang Yahudi pergi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir apabila jabatan penting itu masih ada di tangan orang di luar Islam. Karena itulah, beliau memilih Zaid bin Tsabit, seorang pemuda cerdas, untuk menjadi sekretaris beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugasi Zaid bin Tsabit mempelajari 2 bahasa itu. Di kemudian hari, Zaid bin Tsabit inilah yang mengumpulkan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar, dan dia pula yang kembali mengawasi pengumpulan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.